Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bacaan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai 20 yang demikian firman-Nya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap kurban dari domba jantan. Aku akan menyediakan lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kau ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Dalam firman ini yang sudah kita baca, yaitu kitab Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai 20, sesuai dengan judul yaitu kemurnian. Kehidupan kita saat ini penuh dengan percampuran. Memang zaman ini sering disebut sebagai zaman hibrid karena semua hal sudah bercampur baur. Apakah iman kita juga iman hibrid? Secara tidak sadar dan jika jujur mengakuinya, sebenarnya iman kita sering bercampur baur. Misalnya berbicara tentang berbuat baik, orang Kristen sering juga ketika berbuat baik adalah supaya mendapatkan pahala. Padahal perbuatan baik dalam iman Kristen adalah konsekuensi logis dari keselamatan yang didapatkan di dalam Yesus Kristus. Ini hanyalah salah satu contoh saja. Pemazmur 66 ayat 10 memperlihatkan kepada kita tentang pemurnian. Pertanyaannya adalah, apa yang dimurnikan? Pemurnian yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah pemurnian hidup. Pemurnian ini nampak dari ayat 9, gambarkan ibarat kaki adalah gambaran dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika kita sebut kaki kami tidak goyah, berarti bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gambaran kaki goyah sering dipandang sebagai lawan dari kesetiaan berjalan di dalam menurut jalan Tuhan. Oleh sebab itulah ketika
Mazmur 66 ini menyebutkan pemurnian. Sejatinya yang dimaksud kan adalah pemurnian kehidupan orang percaya. Bagaimana tanda orang yang hidupnya murni mengikut Tuhan? Jawabannya adalah dalam Mazmur 66 ini, yaitu selalu memuji dan memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana tanda orang yang hidupnya murni mengikut Tuhan? Jawabannya adalah pada Mazmur 66 ini, yaitu selalu memuji dan memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Kehidupan yang murni di jalan Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa memuji-muji nama Tuhan dalam seluruh laku hidupnya. Apakah pujian kita kepada Tuhan karena kemurnian hati kita, ataukah hanya basa-basi saja? Karena tidak jarang orang memuji Tuhan untuk menutupi ketidakmurnian hidupnya. Terlihat baik, saleh, taat ketika beribadah kepada Tuhan, tetapi kepada keluarganya, pembantunya, karyawannya, bahkan rekan sekerjanya sering berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari memuji Tuhan karena kemurnian hidup, bukan untuk menyembunyikan ketidakmurnian hidup. Hanya hidup yang murni yang patut ditutupi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.